Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya perkuliahan kita hari ini. Ini sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain ya. Ini masih baru 50% ya hadir nih dari total keseluruhannya. Baik, Bapak dan Ibu, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dan bersua ya dalam perkuliahan Islam dan modernisasi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar ya tentang Islam dan modernisasi secara umum tentunya, dan juga mungkin barangkali sudah baca juga tentang teori-teori ya tentang Islam dan modernisasi. Tapi perlu saya informasikan bahwa pada saat ini saya belum akan mempresentasikan ya atau belum memberikan materi ya terkait dengan Islam dan modernisasi, tapi hanya memberikan informasi terkait dengan kontrak perkuliahan bukan perkuliahan. Bapak Ibu, jadi di sini rata-rata ini sepertinya baru pada kenal, ya belum pada kenal ya. Baru semester 1 ya, jadi saya juga belum kenal Bapak Ibu dan Ibu juga. Kalau di semester kemarin saya justru ngajar di semester 4, ya semester terakhir ya, magister. Untuk itu hari ini kita akan perkenalkan dulu lah ya nanti di masing-masing dari mana dan aktivitasnya apa dan seterusnya dan sebagainya. Baik, ya sebelum kita meranjak kepada kontrak perkuliahan ini Bapak Ibu saya mau absen dulu ya. Kita biar saling kenal, biar lebih akrab, biar lebih ini enak ya nyapanya. Nanti juga saya akan perkenalkan secara umum ya tentang diri saya sendiri. Tapi sebelum itu saya ingin tahu nih tentang Bapak Ibu dari mana saja dan kegiatannya apa ya. Kalau statusnya sepertinya ini udah punya status masing-masing ini. Nah, ya Pak Adam ya. Ini sepertinya ini. Bu Yasmin ada juga. Ya, ini lagi di mana nih Bu? Bu Yasmin? Kayak di Hong Kong kan? Apa di Saya Korea? enggak, itu Ya. gambar Naruto. Anak Oh saya iya suka. iya. Ini kayaknya penggemar Naruto ini. Iya iya. Iya. Baik Bapak Ibu, saya mau menyapa Pak Adam dulu nih Pak Adam. Ini Pak Adam dari mana dan aktivitasnya apa nih Pak Adam? Ya, terima kasih dokter atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Adam dari Kabupaten Bogor. Untuk lulusannya sarjana hukum. Saya pindahan S2 dari Universitas Pamulang. Oh iya. Dan untuk saat ini saya mengajar di sekolah Katolik sebagai guru SD. Baik baik. Terima kasih dok. Baik, terima kasih ya Pak Adam ya. Berarti ini Pak Adam dari sarjana hukum ya, jurusan hukum, Iya. calon magister hukum mungkin ya, tapi ke manajemen ini. Ya, tapi relevan sih ya kalau kita mau ngajar itu, apalagi kalau misalnya mengurus ya sebuah yayasan gitu misalnya ya, atau mungkin pendidikan itu sangat relevan sih dengan jurusan manajemen ya, apalagi nanti kan ada manajemen sumber daya, tani dan Iya. lain seterusnya ya. Jadi nanti bisa kita ya Iya. sinkronisasikan lah ya. Benar. Sebenarnya kalau Baik. keilmuan core-nya kan di S1 sebenarnya. Tapi kalau S2 ini kan pengembangan ya, pengembangan Iya. bagaimana ya kita ini lebih luas lah gitu ya bacaan dan wawasannya sehingga kita bertambah dalam pengelolaan misalnya gitu, bisa lebih pengalaman ya. Iya. Dia juga dari teori-teorinya juga mungkin enggak terlalu banyak ya. Jadi oleh karena itu santai aja. Saya juga kuliah itu juga macam-macam. Ada sarjana hukum Islam, studi Islam, kemudian juga
ilmu tafsir, kemudian ekonomi syariah. Jadi saya banyak nih. Dan sekarang saya juga lagi kuliah lagi gitu, Bapak Ibu. Mantap dong. Jadi, Wow. ya, sepertinya ini ada alumni kita juga nih. Mahasiswa saya dulu. Enggak, Mas Angga. Baru ingat saya. Ya, Mas Angga ya. Benar ya? Iya, Zat. Masya Allah, luar biasa ini ya. Biar silaturahmi lagi, Zat. Iya, iya, iya. Jadi Mas Angga ini dulu mahasiswa saya juga nih ternyata nih. Waktu di EKIS ya, Mas Angga ya. Iya, ekonomi Islam. Di Islam ya. Masya Allah, luar biasa nih. Masuk S2 sekarang di kampus UMJ lagi ya, luar biasa. Lanjut. Selamat datang juga ya buat Mas Adam, Mas Angga lagi. Sekarang Mas Angga aktivitasnya apa? Di alat kesehatan, Zat, kerja sama buka usaha di rumah. Iya, iya, iya. Yang penting buka usaha sendiri ya, bukan buka usaha orang lain. Jangan, bahaya. Bahaya ya. Alat kesehatan ini luar biasa itu, banyak itu apanya itu, proyek-proyeknya biasanya ya. Masya Allah, Zat. Ya apalagi waktu corona kemarin ya, itu luar biasa itu. Masya Allah itu, Zat. Kebutuhannya banyak sekali ya. Nah, untuk rumah sakit, ya. Klinik-klinik dan lain seterusnya. Baik, selamat bergabung lagi ya Mas Angga ya. Mudah-mudahan ini terus semester 1. Kemarin yang sebelumnya ada lagi junior kita itu Rizka Ragil ya, Mas Angga. Mungkin junior. Ya, Mbak Ragil. Mbak Ragil. Senior apa junior itu? Adik kelas. Adik kelas itu. Adik kelas ya. Oh ya junior berarti ya. Ya. Itu mungkin udah tesis ya sekarang ya. Kemarin itu semester terakhir saya masuk juga ya, beliau di kelas saya. Ilmu ekonomi Islam kalau nggak salah. Nah, sekarang ini saya ngajar Islam dan modernisasi. Nanti apa isinya ya kita lihat saja nanti RPS-nya ya, rancangan pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu santai aja, relax aja. Ya, yang penting kerjanya lancar, kuliahnya juga terus ya, lanjut gitu ya. Jadi kalau kuliah dengan saya itu enjoy, santai, ya ngobrol-ngobrol baik lah gitu ya. Sambil ngopi juga nggak apa-apa, sambil makan siang bagi yang mau makan silakan. Asal jangan ngerokok aja, ngerokok nanti langsung silang itu. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi saya ini ya santai aja. Mungkin teman-teman di sini juga ada alumni FEB fakultas lain mungkin barangkali. Ya, tapi sepertinya yang saya kenal Mas Angga aja nih, saya tahu. Berikutnya saya sapa juga Mbak Yasmin Kusumawati ya. Ini dari mana dan aktivitasnya apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Yasmin Kusumawati. Saya alumni Atmajaya. Sudah lama juga kegiatan saya ibu rumah tangga. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya ini berarti luar biasa nih. Ya nggak mau kalah juga sama anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa sekarang ya. Lanjut lagi kuliahnya gitu. Betul Ustadz. Alhamdulillah luar biasa. Jadi ini tinggalnya ada yang di luar kota gitu atau di luar pulau atau di luar negeri barangkali. Nggak ada ya. Kemarin yang paling jauh itu sebelumnya itu ada dari Kalimantan. Terus kemarin saya ngajar juga kelas intensif itu ada dari Batam ya, Batam. Kelas online semua. Jadi ini Bapak Ibu ngambil jurusan blended learning itu ya, kelas online full ya, atau ada variasi? Nanti setengahnya online full ya. Jadi nama programnya blended learning kalau nggak salah ya, khusus jarak jauh. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi supaya ini nanti jangan sampai nanti ketika di perjalanan harus hadir di kampus kan repot juga. Apalagi kemarin itu ada yang dari Kalimantan, dari ini. Tapi alhamdulillah bisa kita tangani dengan baik ya. Kita layani dengan baik mahasiswa kita meskipun dari luar pulau ya. Masuk juga yang kemarin hari Kamis ya. Hari Rabu malam itu dari Batam, Pulau Riau. Jadi kita bervariasi.
Insyaallah lah ya. Berikutnya saya sapa juga di sini. Jadi ini sapa-sapa aja dulu lah kayak radio. Nyapa-nyapa pemirsa dulu ya. Mas Rahmat Nugroho. Ini dari mana dan ininya aktivitasnya apa nih? Mas Rahmat. Monggo silakan. Suaranya belum ini on ya. Mas Rahmat suaranya belum on, masih ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada telepon masuk tadi Ustadz, jadi keputus sinyal. Oke, silakan. Siap. Dari mana dan aktivitasnya apa? Saya S1-nya STTPLN Ustadz, jurusan Teknik Elektro. Sekarang usahanya bikin kayak perusahaan kecil Ustadz, kontraktor ME. Kontraktor aja kecil ya. Ya. Masya Allah. Iya Ustadz. Luar biasa. Tawaduk nih berarti ini. Kontraktor aja kecil. Baik. Terima kasih Mas Rahmat ya. Tinggal di mana ini? Ya, Ustaz. Di Cipondoh, Ustaz. Oh, Cipondoh ya. Ya. Ini berarti rata-rata masih di area Jabodetabek ya? Gak ada yang dari Sumatera? Ya, kebetulan saya orang Sumatera ini. Dari Sumatera Barat, Padang. Sukunya apa Ustaz? Izin. Kalau suku, saya dari ibu itu Tanjung sukunya. Oh, Tanjung. Siap. Ustaz. Tanjung. Berarti orang awak di Tanjung ya. Ibu saya Padang, Ustaz. Oh gitu, iya. Caniago. Oh iya. Ya. Masih satu keluarga lah itu. Kalau Iya, Ustaz. Punya suku di kampung kan, kecuali sukunya udah tergadai istilahnya, terjual kan. Ya kan? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terima kasih Mas Rahmat Nugroho ya. Berikutnya Bu Priyastiti NA, silakan. Dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, saya pensiun dini dari Bank Muamalat Indonesia, Ustaz. Masya Allah. Ya, sekarang kalau ditanya lulusan kapan, malu, tahun 90-an, Ustaz. Aduh, Masya Allah. Jadi, ya. Sekarang syiarnya saya founder platform Learning Management System untuk pembelajaran UKM atau UMKM. Demikian tadi. Ya Bu, terima kasih. Luar biasa nih ya semangatnya. Kalau tahun 90-an itu saya masih SD itu. Iya. Kira-kira umur saya berapa? Kalau dilihat dari umurnya berarti saya masih anak-anak dari ibu-ibu di sini bisa. Ya. Kalau tahun 90-an. Jadi saya itu tamat SD-nya pas lagi itu masa-masa revolusi ya, revolusi atau reformasi ya? Reformasi tahun 97. 97, 98. 98. Kira 98. 98 ya. Saya udah jadi manajer. Luar biasa. Masya Allah. Tua banget gitu loh. Jadi, intinya harusnya saya yang belajar nih sama Ibu di pengalaman. Enggak lah, belajar jadi, harus tetap. Iya. Kita diskusi aja Bu ya. Pada prinsipnya kalau S2 ini kan bedalah sama S1 ya, reguler gitu. Kita banyak diskusi ya, tanya jawab, sharing pengalaman ya kan, ide-ide apa yang perlu kita kembangkan ya, termasuk juga mungkin ya tentunya untuk kemajuan kampus kita tercinta juga tentunya. Lagi di sini banyak mungkin dari apalagi tadi tentang ini ya Bu ya, UMKM ya Bu ya, pengembangan UMKM. Ya, oke. UMKM. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya kita persilakan kepada ini kayak Mbak Eka Salsabila. Haus. Ya. Suaranya belum di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Eka Salsabila Firdausi. Asal tinggalnya sekarang di Pondok Aren.
Tangerang Selatan. Aktivitas sekarang ibu dari istri dan juga ibu dari satu anak dan juga bekerja di salah satu Universitas Muhammadiyah. 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 Profesor Muhammadiyah Dr. Hamka. Oh, Hamka. Hamka juga banyak teman-teman saya di sana. Terima kasih Ustadz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sama-sama Mbak Eka ya. Di keluarga Muhammadiyah. Ya, luar biasa juga ya. Nah, jadi kita ini masih memiliki semangat yang tidak terkira ya, tidak terbendung ya. Saya rasa ini belajar ya. Dan apalagi saya memperhatikan dari tadi ini lebih dominan para ibu-ibu ini. Ya, yang semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti juga bapak-bapaknya juga muncul ini. Kita masih baru 50% yang hadir sepertinya ya untuk hari ini. Ya, jadi kita nggak sampai jam 12 ya, santai aja Bapak Ibu. Jadi kita kondisikan aja pertemuan perdana ini hanya diskusi aja. Nah, kemudian mungkin sedikit saya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan dan juga RPS ya. Oke, berikutnya Mbak Resti, Indah hari ini. Hari ini apa hari ini? Hari ini apa hari ini ya? Silakan. Assalamualaikum Pak Ya, Ustadz semuanya. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Resti. Aktivitas saat ini bekerja di perusahaan tambang. Terima kasih. Biasa nih. Tambang apa tuh? Batu bara? Batu bara. Oh, Allah ya. Luar biasa, alhamdulillah ya. Pekerjaan semuanya berat-berat juga nih. Meskipun nggak ngangkat batu bara ya, tapi maksudnya keahliannya itu. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan pada Mbak Resti. Berikutnya Mbak Miftahul Jannah. Ini kayaknya seperti masih fresh graduate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Ustadz, nama saya Miftahul Jannah. Asal saya dari Pandeglang. Saya sekarang bekerja di PT Astra Internasional Auto 2000. Asal fakultas saya sebelumnya, universitas saya sebelumnya di Universitas Bina Bangsa Serang. Gitu. Tinggal sekarang di BSD. Oke, terima kasih. Nah, Miftahul Jannah ya. Ya, rata-rata sudah bekerja semua ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti intinya kita di S2 ini tidak mencetak alumni-alumni yang pengangguran karena memang kuliahnya udah kerja dulu gitu. Sebelum kuliah udah kerja dulu. Iya. Jadi sama kalau di UT ya, UT itu menarik juga. Mereka kan kuliah di sana orang-orang kerja semua. Jadi slogannya mereka itu bahwa kuliah di UT itu mencetak alumni-alumni yang tidak ada zero pengangguran. Karena memang orang yang udah kerja semua itu yang kuliah di sana. Atau orang yang kuliah di sana sudah pada bekerja semua. Ya. Baik, berikutnya terima kasih ya Mas Saudari Miftahul Jannah. Silakan Mbak Widya Sari Utami ya. Dari mana dan aktivitasnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Widya Sari Utami, biasa dipanggil Widya. Sekarang aktivitasnya sama Mbak Resti, kita satu kantor di UHAMKA, cuma beda fakultas saja. Ya, itu sih Pak, saya dari asal kuliahnya S1 di Ahmad Dahlan Jakarta, samping UMJ. Oh iya, STAD dulu ya. Betul, ya Muhammadiyah juga. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bergabung lagi ya di keluarga besar Muhammadiyah. Ya, nanti S3-nya di sini lagi ya. Kita ada loh, udah buka loh S3 ilmu manajemen ya. Udah ada. Baru banget itu bukanya semester.
Ini semester 1 ya, Pak. Semester 1. Mas Angga juga nanti bisa juga nih. Kita ramaikan dunia persilatan kampus kita ini ya. Jadi S2 manajemen, S3 manajemen nanti bisa di kampus kita juga ya. Sekalian promosi lah ya. Buat saudara-saudaranya nanti juga bisa diajak. Kita ada kuliah online juga ya. Blended learning ya. Dan hybrid ya, hybrid learning juga ada. Oke, berikutnya udah ada Pak Huda Setia ya. Silakan Pak Huda Setia. Dari mana dan aktivitasnya apa? Belum suaranya, masih di mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Pak, saya sedikit terlambat datangnya. Nama saya Huda Setia Rahmawan. Saat ini saya aktivitasnya ini saya bekerja di event organizer untuk produksi booth pameran Pak. Jadi lebih banyak waktu yang memang di workshop sama sih di luar daerah sih. Itu aja paling. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Huda Setia ya. Alhamdulillah. Ya. Ini nanti kalau mau pengen tempat-tempat yang ini bisa direkomendasi ini sama Insya Allah. Ya ini ya. Berarti wedding juga berarti ini ya. Bisa kalau juga acara-acara kalau wisuda, acara-acara kantor ya. Iya, insya Allah. Perusahaan juga kan. Kan iya, betul. Itulah manfaatnya kita saling ta'aruf itu ya, saling kenal mengenal itu. Saling kenal. Dari situ bisa dapat link ya kan, informasi terkait dengan peluang-peluang dan bahkan mungkin usaha-usaha yang bisa dijoinkan ya antara satu dan yang lainnya. Yang jelas nih kayaknya saya yang susah nih joinnya apa nih kira-kira nih. Nggak ada yang bidang saya soalnya. Bidang saya kan ya itu ngajar agama gitu ya. Tapi bisa juga dijoinkan ini kalau masing-masing perusahaan undang saya ceramah cocok ini. Iya. Kalau ada pengajian ya. Iya. Nanti saya yang buatin panggungnya ya Pak. Jadi ya betul. Kan keren itu desainnya kan. Ini lengkap nih. Bagian kesehatan ada ya kan. Bagian desainernya juga ada, bagian pengamanan ada, bagian ininya ada. Survei ya dan seterusnya dan selanjutnya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi ini kita untuk ini aja ya, bila saling kenal kita harus ini ya kenal satu dengan yang lainnya, apakah itu dari nama, dari aktivitas ya, dan juga latar belakang itu jadi mendekatkan kita ya sebenarnya gitu antara satu dengan yang lainnya. Terutama saya sendiri kalau misalnya nggak kenal atau mungkin asing ya bagi Bapak dan Ibu mungkin ya gimana ya rasanya gitu. Dengan itulah kita perlunya saling kenal mengenal. Nah takutnya nanti menjadi asing gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih setelah kita saling kenal, ya menceritakan latar belakangnya satu dengan yang lainnya, aktivitasnya kita jadi bisa saling support, saling membantu, saling berikan motivasi ya dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di sini. Ya Bapak Ibu, sedikit ya saya juga ingin perkenalkan diri ya ini. Masih ada yang lain? Nggak ada ya. Ini udah tersapa semua ya. Ya. Mohon izin saya akan share screen aja biar ini teman-teman lihat untuk aktivitas dan nama saya ya ini. Nah ini kontrak belajar ya, sebelum itu saya ingin perkenalkan diri. Saya namanya Adi Mansah ya. Bapak-bapak bisa panggil Bapak aja, Bapak. Atau kalau memang ya Ustadz juga nggak apa-apa. Tapi biasanya teman-teman panggil Prof jangan dulu lah. Saya masih jauh dari Prof. Tapi nggak apa-apa kalau mau didoain ya. Ya. Jadi ini nama saya dan aktivitas juga. Saya bacakan aja ya dari Padang ya. Saya asalnya Padang. Kemudian saya lahirnya 06 12 1945 ya. Di sini ada yang seumuran, barangkali ada yang seumuran.
Nah, kemudian ini nomor HP saya bagi Bapak-Bapak dan saudara-saudara yang ingin menghubungi dan mengkonsultasikan terkait dengan materi kuliah, silakan ya. 08211227732. Ya. Dan silakan juga ya dibuatkan kelompoknya. Sudah ada belum ya? Apa grup WhatsApp-nya? Belum dibuat ya? Nanti Bapak Ibu silakan dibuat grup WhatsApp-nya untuk sarana komunikasi kita ya, konsultasi terkait dengan materi kuliah ya, untuk memudahkan kita ya, lalu lintas pembelajaran dan semacamnya. Nanti dosen bisa di-invite di grup tersebut kan? Ya, silakan ya. Saya masukkan di dalamnya, nanti bisa saya mengirimkan informasi-informasi terkait dengan perkuliahan kita nanti. Kemudian alamat rumah saya itu di Jalan Gunung Indah 2 ya. Cirende Ciputat, Tangerang Selatan, Masjid Tangerang Selatan. Dekat Situ Gintung ya. Ya. Ke Situ Gintung, jadi kalau Bapak Ibu lewat Situ Gintung itu masuk ke dalam ya, Kampung Gunung. Masih di dekat kampus ya UMJ ya. Nah, kemudian ini media sosial ya, saya sangat aktif di media sosial itu, terutama di 3 tempat ini ya, ada Facebook, Instagram, dan terutama YouTube. Saya punya YouTube channel juga, dan bisa dikunjungi ya. Ada materi-materi kuliah juga di sana dan materi-materi yang lainnya. Aktivitas harian dan seterusnya, termasuk juga kajian-kajian dan materi-materi dakwah. Pendidikan saya di Institut PTIQ ya, di Pasar Jumat itu, Jalan Batan, dekat Lebak Bulus. Saya tamat 2021 Bapak Ibu. Ya, 2021, dan alhamdulillah saya diamanahkan, ini senang banget ya, bisa berbagi ya, sharing pengalaman di magister ini. Kalau dilihat dari track record saya, sebenarnya saya belum pantas jadi dosen S2 ini. Ya, alhamdulillah qadarullah gitu, saya diamanahkan oleh Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Dila Izhari untuk mengampu materi kuliah Islam dan modernisasi. Tentunya Islam modernisasi ini adalah sebenarnya dititik beratkan kepada materi kuliah agama ya, agama. Karena di magister ini ada satu mata kuliah agama yang memang wajib, mata kuliah wajib universitas ya, semua mahasiswa itu mesti mengikuti dan wajib lolos. Termasuk juga, mohon maaf, kalau ada misalnya yang non-Islam juga tetap wajib mengambil materi kuliah ini. Nah, ini materi kuliah wajib universitas. Dan sama ya dengan materi-materi yang di S1 itu ada 4 malahan materi agama ini. Kalau kita cuman Islam dan modernisasi yaitu digabung ya, dari 4 yang ada di S1 itu jadi 1 dengan mata kuliah Islam dan modernisasi. Sementara di reguler S1 itu mereka ada 4 semester belajar agama. Pertama itu tentang masalah akidah dan akhlak. Semester 2-nya tentang ibadah. Semester 3-nya tentang muamalah. Semester 4-nya tentang kemuhammadiyah. Itu kira-kira. Saya pekerjaannya dosen ya di FEB, UMJ semenjak tahun 2014. Kalau saya di UMJ itu sejak 2011 ya. Sejak 2011, tapi kalau diangkat jadi dosennya semenjak 2014. Organisasi dan aktivitas lainnya, saya Dewan Syariah Nasional ya, Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, dan kemudian anggota Komisi Dakwah MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, DMI Dewan Masjid Indonesia, ADI itu Asosiasi Dosen Indonesia, Muhammadiyah juga sebagai kader Muhammadiyah Tapak Suci, aktif di ranting Muhammadiyah. Kemudian juga saya Dai MUI,
kemudian dai di TV-mu ya, dulu sering juga, dan mungkin sekarang ini juga masih ada tayang-tayang sekali-kali gitu ya, ditayang ulang di TV-mu ceramah-ceramahnya. Ada TV MUI juga, memang TV MUI sudah selesai, ada lagi tayangannya, udah habis. Sinta TV juga waktu itu juga ikut ngisi di sana beberapa episode. Ya, sekarang lagi vakum juga. IAI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, IKADI, Ikatan Dai Indonesia, FORDEBI, Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam. Inilah biodata singkat saya terkait dengan biografi belakang dan juga informasi-informasi terkait ya dengan kepribadian saya, ya, ini alamat dan semacamnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kontrak perkuliahan, kita masuk ke kontrak perkuliahan. Ini simpel saja ya, kontrak perkuliahan itu kan sebenarnya membicarakan tentang sistem perkuliahan, ya. Apalagi ini kan Bapak Ibu kan baru semester 1 ya, tentu mungkin barangkali ya meskipun dulu sudah pernah di S1 gitu ya, kita mengikuti perkuliahan, tentu nggak jauh berbeda ya dengan S2 saat ini. Tapi paling tidak secara umum gitu ya, kita perlu informasikan kembali kepada Bapak Ibu yang berbahagia terkait dengan sistem perkuliahan yang ada di kampus kita tercinta ini. Oke, pertama saya ingin sampaikan terkait dengan ini ya. Nah ini, apa saja poinnya yang ada di dalam kontrak perkuliahan itu? Yang pertama adalah sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan itu tentu adalah terbagi pada dua sebenarnya. Kampus kita ini ada yang namanya blended learning, ada yang namanya hybrid. Hybrid itu lebih cenderung sebenarnya offline ya. Offline. Cuman kalau kemarin itu karena corona itu rata-rata yang offline di online ini semua gitu ya. Itu. Yang reguler pun bisa juga online. Nah, kalau Bapak Ibu kan semuanya blended learning ya programnya. Kelas eksekutif lah gitu ya. Itu biasanya rata-rata sampai selesai bisa mengikutinya dengan online saja. Tapi nggak tahu nanti ada kebijakan misalnya waktu UTS UAS itu harus hadir di kampus. Nanti kita lihat informasinya selanjutnya gitu. Yang kedua, poin yang kedua adalah tugas-tugas. Mungkin Bapak Ibu nggak seperti mahasiswa lainnya ya, reguler gitu S1 nggak. Kita lebih banyak ke diskusi sebenarnya, tugas-tugas. Makanya nanti saya mengharapkan Bapak Ibu ini semuanya aktif. Karena dengan aktif itulah nanti tugas-tugas itu akan terselesaikan. Dan yang terpenting adalah keaktifan itu bagian dari penilaian utama juga ya. Karena kita S2 ini, S2 itu kan banyak ide-ide, banyak pemikiran-pemikiran, banyak saran-saran yang perlu kita sampaikan, silakan. Terutama ini berkaitan dengan masalah keagamaan yang di akhir-akhir zaman sekarang ini banyak sekali problem-problem yang terjadi di tengah-tengah kita gitu. Apakah itu masalah Islamofobia ya kan, nah, mungkin rasisme dan seterusnya dan segala macam. Kewajiban apa kira-kira kewajiban ini kita lihat nanti. Penilaian ini penting juga Bapak Ibu. Ya tentunya setiap proses yang kita lalui dalam perkuliahan tentu ada yang namanya penilaian. Namanya kita kuliah butuh terhadap nilai. Alhamdulillah kelas saya yang sebelumnya itu yang S2 juga itu hampir semuanya, bukan hampir semuanya nilainya A. Kenapa hal demikian? Bukan karena dia pejabat itu ada di Kemenak juga, ada di kementerian juga, ada di Dikti juga, Departemen Pendidikan Tinggi, ada PNS, ada mungkin bahkan ada artis kemarin itu ya. Siapa kira-kira itu? Kayaknya udah tesis kemarin. Dan Kurian ya, suami Ricis ya. Kalau mama biasanya ingat itu. Ricis ya. Ya, itu juga kuliah di tempat kita sama kayak Bapak Ibu di sini. S2-nya di manajemen. Itu jadi ya semua kita sama. Silakan.
Bapak Ibu kemukakan pendapatnya, sharing pengalaman-pengalamannya dikaitkan dengan materi-materi kuliah kita. Jadi inilah mungkin beberapa gambaran penilaian nanti juga akan saya tampilkan ya di hadapan Bapak Ibu, apa saja yang perlu kita lihat ya. Perilaku Islami ini lebih cenderung ditekankan memang di kampus ya. Kita ini kan kampus Islam, terkemuka, modern dan Islami visinya ya. Islaminya itu ya di mana? Salah satunya adalah setiap mahasiswi wajib menggunakan hijab atau jilbab. Jadi makanya kita berharap betul. Kita terima kasih juga kepada mahasiswa-mahasiswa seluruhnya, terutama yang muslim ya, itu mengikuti aturan-aturan tersebut. Ya, jadi ini hal yang sederhana sebenarnya, tapi kan dampaknya juga besar ya dalam kehidupan kita. Kan istilahnya kesannya kan jilbab itu ya. Tapi ingat bahwa jilbab itu bukan sebuah aturan manusia ya, tapi aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, ibu-ibu, kalau bapak nggak usah baca. Ibu saja. Jadi kalau nanti misalnya ada mahasiswi kita yang ini, kecuali dia misalnya di luar Islam gitu ya, itu nggak masalah. Karena di kampus kita juga banyak ya, bapak ibu, yang di luar Islam juga ada muslim gitu ya, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Terutama kelas-kelas karyawan biasanya, kelas-kelas intensif ya. Perilaku Islami itu juga nanti dilihat dari itu tadi ya. Memang kalau kita di kampus ya ada pelarangan merokok ya dan seterusnya dan selanjutnya. Nanti kita lihat apa saja yang perlu kita cermati. Sistem perkuliahan itu kita student center learning. Student center learning itu diharapkan kepada seluruh mahasiswa ya, teman-teman saudara-saudara itu lebih aktif. Bahkan kalau kita lihat dari grafiknya itu sebenarnya mahasiswa itu yang lebih berperan di dalam perkuliahan ini. Apalagi kalau misalnya yang suka diskusi, yang suka mengemukakan idenya, sharingnya gitu dan pengalaman-pengalamannya tentu banyak sekali. Ya, apalagi Ibu Riasti T misalnya ya kan luar biasa ini kan. Ya. Jadi udah sangat senior sekali gitu. Kita masih SD atau mungkin teman-teman baru TK dia udah sarjana, udah manajer, udah luar biasa pengalamannya. Nah, inilah kita perlu belajar dari senior-senior kita di sini. Saya tidak merasa jadi dosen yang harus diikuti seluruh omongannya atau harus didengar gitu ya. Tapi ada kalanya memang kita mendengar aspirasi dari teman-teman mahasiswa S2 di sini. Ya. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana kita saling berkontribusi dan saling mengisi kekosongan, tapi jangan kekosongan hati. Bahaya nanti. Kekosongan hati cukup kasih dia saja yang mengisinya. Tapi kekosongan pemikiran-pemikiran kita yang mungkin harus kita benahi, kita luruskan, ya. Atau kita tambah lagi wawasannya, ini yang perlu kita tekankan. Maka student center learning ini adalah sistem yang paling tepat buat S2 ya saat ini. Online learning atau blended learning, online ya, jadi sepenuhnya online. Karena memang mungkin karena aspek pekerjaan juga ya, termasuk saya juga sekarang ini aja tadi barusan saya baru keluar habis ngisi materi ya, materi tentang keislaman juga, pelatihan para security ya. Ada hari ini kita ada 3 gelombang pelatihannya itu di Grand Serua Sawangan ya sekarang ini. Nah itu selama 2 hari 1 malam. Nah, pelatihan. Kalau kita mungkin di UHAMKA mungkin tahu ya istilah Baitul Arqam ya. Baitul Arqam. Seluruh karyawan, seluruh dosen, seluruh tendik dan security itu semuanya Baitul Arqam. Jadi ada pembinaan keimanan dan ketakwaan dan leadership lah. Dan kedisiplinan. Dan saya barusan keluar karena untuk mengajar itu materi saya itu sampai jam 11 sebenarnya. Dari jam 10 tadi jam 11. Cuma saya izin untuk mengajar. Jadi maksud saya online learning ini udah tepat lah buat kita semuanya yang memang sorry ya ini tulisannya salah ya. Online learning ya. Jadi sangat tepat lah buat kita semuanya yang memang aktivitasnya begitu padat, sibuk dan betul-betul harus mengkondisikan.
Ya, tapi jangan sampai nanti ya kita berkepanjangan misalnya tidak hadir atau absen. Karena nanti akan terlihat di penilaian Bapak Ibu. Apa saja yang akan dinilai dari Bapak Ibu itu nanti akan kita tayangkan di sini. Berikutnya, nah ini tugas-tugas itu ada diskusi kelompok. Karena ini magister, diskusi kelompok itu kita hilangkan. Jadi kita ini nggak ada kelompoknya. Apalagi kan cuman beberapa belas mahasiswa ya. Kalau kita diskusi kelompok, hilang kelompoknya. Cuma 2 kelompok ini. Tapi nanti lebih ke ini aja, presentasi masing-masing nanti ya. Kalau kemarin itu ada 33 peserta, jadi saya itu ada kelompoknya. Karena ini saya lihat hanya beberapa belasan peserta, jadi kita nggak ada diskusi kelompok. Yang ada presentasi individu aja nanti. Ya, individu nanti silakan Bapak Ibu, presentasinya ada 2. Pertama nanti Bapak Ibu silakan bikin PowerPoint-nya, simpel saja, sesuai dengan keahlian dan desain Bapak Ibu, ide-ide Bapak Ibu nanti tentunya terkait dengan pembelajaran yang kita pelajari di sini ya. Nanti silakan ditayangkan. Yang kedua adalah video itu saya ingin ya tugas ini nanti video pembelajaran ini kalau di reguler kan biasanya sesuai dengan keahliannya sebagai mahasiswa yang S1 ya. Ya kan tentunya mereka belum bekerja rata-rata. Nah, Bapak Ibu ini kira-kira apa yang bisa diimplementasikan dari materi kuliah ini di area kantornya atau di dunia kerjanya gitu. Misalnya Mas Angga nih, kira-kira apa yang bisa dibikin videonya yang ada nilai muatan islaminya gitu ya. Ya kan, misalnya salah satunya selalu menerapkan tegur sapa atau salam misalnya. Nah, itu nanti bikin videonya. Terlepaslah nanti kira-kira dia memang selalu begitu atau tidak, nggak ada masalah. Yang penting ada nilai-nilai yang kita buat di situ. Gak apa-apa. Mau 1 menit, 2 menit nanti bisa kita buat videonya seperti itu. Kira-kira ada gambarannya. Bisa ya dipahami ya Bapak Ibu ya. Sambil lewat aja itu udah selesai itu. Ya kan short movie itu film pendek gitu ya. Kalau di YouTube itu kan ada ini ya. Video pendek 15 detik gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa buat seperti itu, ada juga backsound-nya gitu yang mungkin ada kaitannya dengan video tersebut. Atau misalnya Bapak Ibu, apalagi yang di sini misalnya ada yang manajer, ada yang owner. Misalnya ini bukan bermaksud ya, tapi selalu misalnya ada santunan atau memberi apa gitu ya ke fakir miskin atau duafa atau mungkin bahkan pengajian di kantornya itu divideokan gitu. Kira-kira nuansa-nuansa Islami itu apa yang ada di ruang kerja atau mungkin di dunia kerja atau mungkin di lingkungan kerjanya Bapak Ibu. Nah itu nanti ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak keberatan. Ini soalnya kita ini kan biasanya hobi ini ya dikit-dikit video gitu, dikit-dikit video. Nah sekarang kita manfaatkan momentum hobi kita itu untuk sarana pembelajaran perkuliahan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak keberatan. Ini yang berarti cuma 2 ya. Diskusi kelompok pokoknya udah hapus nomor 1. Yang keempat kuis. Nanti kuis itu ada pra UTS dan UAS. Kuis itu pilihan ganda saja. Jadi tinggal centang aja. Ya kan? A, B, C atau D gitu misalnya. Gitu. Dan nanti juga 30 menit selesai gitu ya. Bahkan 15 menit, bahkan 5 menit ada gitu. Nyelesain kuis itu dengan 30 soal gitu. 5 menit selesai. Jadi nanti kuis-kuis itu kita ambil dari materi-materi yang telah kita diskusikan setiap pertemuan ini. Berikutnya UTS itu bentuknya esai ya tentunya. Mungkin ada 5 soal. Nanti kita lihat. Pokoknya intinya Bapak Ibu itu harus pantengin terus linknya ya. Jadi kita by sistem online itu di si akad atau link ya. Kemudian UAS sama ya. Nah komponen ini nanti akan berimbas ya terhadap penilaian. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tugas-tugas? Kira-kira atau ada usul? Ustadz mohon izin. Ya, silakan Mas Adam. Saya kan ngajarnya di sekolah Katolik, Ustadz. Oh iya. Kalau ada masa non-muslimnya bagaimana Ustadz? Saya jadi bingung. Oh iya. Nah, justru
sebenarnya sih pernah ada acara menarik Ustaz itu. waktu itu. Ya. Dia mengadakan sunat masal Ustaz. Seperti Oh itu. iya. Boleh mungkin ya? Boleh. Sebenarnya justru di situ juga unik dan menarik. Bagaimana toleransi misalnya dalam Islam, bisa diajarkan seperti itu. Oke, baik Ustaz. Tidak ada yang namanya rasisme atau diskriminasi misalnya antara siswa misalnya gitu ya. Baik. Dan saya yakin juga kayaknya di sekolah Kristen boleh nggak ada siswa-siswa non Muslim? Saya rasa ada. Nah, itu bagian dari nilai-nilai Islam dan modernisasi. Modernisasi itu kan sebenarnya ya termasuk juga bagian dari toleransi di dalamnya kan. Ya bagaimana kita menyebarkan nilai-nilai bersamaan, kemanusiaan, ya kan. Nah, jadi nggak mesti harus konteksnya ibadah Bapak ya. Jadi kalau ibadah ya mungkin dalam konteks ibadah mungkin Bapak-bapak yang mungkin kayak di kampus UMK mungkin bisa lah ada pengajian di situ ya kan. Ada ini pembelajarannya. Kira-kira hikmahnya ditulis di situ. Bikin aja tulisannya apa yang diambil di bawahnya. Atau mungkin Bapak-bapak bisa ceritakan dengan backgroundnya video itu, kemudian kasihlah semacam apa ya istilahnya itu ya. Ada narasi ya. Ada Bapak Ibu itu cerita tentang beginilah suasana kebersamaan dan toleransi yang ada di tempat kami di sekolah ini gitu ya. Saling menghormati satu dengan lain dan sebagainya dan seterusnya. Baik, itu menarik sekali Bapak Ibu ya. Baik, karena kita belajar tentang Islam dan modernisasi. Di dalamnya ada nilai-nilai kebersamaan, toleransi, hubungan sosial, masyarakatan ya. Jadi nggak mesti harus konteksnya ibadah gitu. Karena ini kan Islam dan modernisasi ini kan konteksnya luas sekali. Islamnya itu memang ibadah, tapi kan modernisasi itu kan luas, bisa sosial, bisa politik, bisa juga hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita. Baik, nah itu ya. Baik Bapak, ya. Nah berikutnya, nah ini kewajiban mengikuti materi semuanya. Kalau nanti ada presentasi, silakan disimak. Ya, memang sedikit kadang-kadang kalau kita nggak terbiasa ya. Lama sekali ya kuliah nih, presentasinya kok panjang sekali, kok nggak asik ya, kok nggak lucu ya. Kuliah itu bukan cari lucunya, bukan cari asiknya, bukan cari ilmu ya kan Bapak Ibu ya. Kalau mau nyari asik ya, mau nyari seru, mau nyari lucu ya Bapak Ibu silakan undang aja stand up comedy ke kantornya. Nanti kasih yang lucu-lucu. Kalau nggak lucu jangan bayar. Tapi kalau dosen kan bukan lucu yang dicari. Meskipun mungkin ada yang nyeletup yang aneh-aneh intermezzonya dari saya ya. Kalau saya memang begitu. Apa yang keinget aja saya sampaikan biasanya. Bahasanya juga nggak terlalu formal-formal banget gitu ya. Ya pokoknya kekinian lah pokoknya gitu ya. Jadi bahasanya nggak terlalu ini. Ada juga memang orang yang suka dengan gaya bahasa saya gitu. Ya ada juga yang Bapak ini kok bahasanya kurang akademik gitu ya, misalnya. Kok terlalu bahasa umum gitu ya. Bahasa gaul atau bahasanya itu terlalu ini. Ya semuanya tergantung perspektif yang memandang. Ya. Tergantung seseorang yang menilai. Gitu. Ada orang yang senang dengan formal seperti itu. Tapi kalau saya secara pribadi saya tidak begitu senang dengan sesuatu yang formal-formal banget. Kenapa? Banget itu kan bukan bahasa formal. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya itu era zaman sekarang ini kan era modernisasi dan digitalisasi itu kan perkembangan dan sistem pendidikan itu udah begitu ini ya luas dan kita bebas berekspresi seluas-luasnya ya sesuai dengan gaya kita masing-masing. Kalau semua dosen itu harus formal semua itu nanti juga tidak menyenangkan tentunya. Sedangkan kita menyesuaikan bahasanya dengan kekinian itu juga kadang-kadang nggak menyenangkan. Soalnya banyak juga evaluasi dan koreksi ya dari teman-teman mahasiswa yang memang diajar oleh dosen-dosen yang senior banget. Yang dari bahasanya, dari istilah-istilahnya yang memang tidak dikenal oleh mahasiswa sekarang, apalagi S1 kan gitu ya. Kalau S2 mungkin udah sezaman lah gitu ya. Ada yang mungkin sama dosennya seumuran gitu, sama-sama tahun 70-an atau mungkin bahkan 80-an gitu. Tapi kan ada mahasiswa-mahasiswa yang generasi Z sekarang itu kan bahasanya juga harus menyesuaikan. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh berbagai macam dosen ya, dengan karakternya masing-masing dan gayanya masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa difahami. Pada intinya adalah kita jangan bebani diri kita dengan semua yang ada, jalani dengan santai, tapi tetap serius.
Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ke depannya tetap ini ya berbahagia, happy. Kuliah itu harus happy Bapak Ibu. Ya kan? Jangan nanti udah kuliah bayar mahal-mahal, kan? Meskipun Bapak Ibu udah bisa nyari duit sendiri ya. Beda sama S1 harus numpang ke orang tua gitu ya. Tapi ya tetap kita harus apresiasi ya proses pembelajaran kita ini dengan setinggi-tingginya. Nah, dan terutama bagaimana kita menyikapi materi-materi yang disampaikan oleh para mentor kita atau para dosen kita. Membuka kamera, terutama diskusi dan dosen menjelaskan ya. Alhamdulillah semuanya. Inilah senangnya saya, bahagianya saya itu kalau ngajar di S2 ini. Semuanya itu alhamdulillah tertib dan teratur dan disiplin dan menyenangkan. Kenapa? Ya mau buka kamera, ya kan, mau diskusi, senyum, luar biasa. Pak Adam dari tadi senyum terus nih. Ya, kalau S1 itu luar, masya Allah, udahlah mahasiswanya banyak. Kalau ditanya kadang-kadang diem, kadang-kadang udah berakhir Zoom masih ada aja di situ. Berarti selama ini kemana nih orang ini? Tidur, Ustaz. Tidur jangan-jangan. Tidur atau jangan-jangan nyuci lagi orang ini. Ya, jadi ini dilema juga. Kuliah online ini dilema Bapak Ibu. Kalau nggak disupport oleh mahasiswa itu rasanya dosen itu seperti radio yang siarannya tengah malam Bapak Ibu. Jadi orang udah pada tidur dia masih cerita-cerita ya kan. Sendiri ya. Ngomong sendiri, masih menyapa pemirsa, masih bacaan SMS. Padahal orang yang ngirim SMS itu udah entah kemana gitu, udah mimpi indah gitu ya. Masih request lagu ya kan, putarin lagu gitu. Inilah. Jadi dosen ini kadang-kadang ya kondisinya ada momen-momen di mana harus ekstra sabar juga ya dalam menghadapi mahasiswa. Tapi itu reguler S1 biasanya. Jadi insya Allah di S2 ini biasanya lebih menyenangkan, lebih asyik, dan lebih aktif ya dari yang lainnya. Karena kita memang seluruhnya bisa dikatakan public figure ya. Jadi orang yang memang biasa memberikan ini juga ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi biasanya kita kalau nggak diperhatikan juga rasanya gimana gitu. Nah begitu pula lah ketika kita ya hendaknya gitu ya, hendaknya ketika materi ada atau presentasi ada, kita perhatikan juga teman-teman. Kita respon meskipun mungkin kita tidak begitu paham, tidak mengerti apa yang dia sampaikan, justru di situ kita bertanya ya kan, ketidakpahaman kita, ketidakmengertian kita, disitulah kita bertanya kepada teman-teman kita itu. Jadi oleh karena itu kita saling support, saling apresiasi di antara satu dengan yang lainnya. Menyelesaikan tugas ya, kalau ada tugas-tugas yang tadi, hadir Zoom. Mungkin Bapak Ibu tidak selamanya kita ini setiap minggu pakai Zoom gitu ya. Mungkin ada dengan video tadi, atau mungkin dengan makalah, atau mungkin ada modelnya review book review ya, atau mungkin ada respon terhadap suatu kasus ya, kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan kekinian yang ada di masyarakat. Mungkin bisa seperti itu. Jadi nanti lihat aja di link kita atau Siakat itu, kalau Zoom berarti ada linknya nanti. Mengikuti aturan yang ada di UMJ. Nah, ini tentunya sudah saya jelaskan tadi panjang lebar ya. Nah, absensi ini penilaian pertama absensi. Nanti kan kita ada scan barcode ya. Kalau ini udah hafal semua, saya nggak perlu scan barcode juga, tinggal saya checklist semua. Nah, absensi ini kan bagian dari terpenting juga ya, penilaian. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nggak hadir, kecuali misalnya ada yang sakit, ada yang dinas luar kota, ada juga begitu. Ada yang mantu misalnya, atau ada yang mau nikah lagi, Pak Adam ya, nggak tahu kita kan. Silakan. Oh saya Pak Adi, kayaknya bulan ini saya lagi berbulan madu ini kayaknya ke Singapura misalnya. Jadi saya mungkin izin Pak Adi. Siap, saya akan izinkan. Dan saya akan catat Anda itu sebagai mahasiswa aktif juga. Jadi tidak alfa gitu ya. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mau narahannya Sat, kalau nanti ada terkait izin, kalau misalkan yang tadi itu langsung ke antum atau gimana Sat? Tata caranya. Oh iya, izin itu boleh nanti di Japri, karena ini kan pesertanya nggak terlalu banyak, boleh di Japri. Tapi kalau ada yang 30-40, di Japri semua kan repot juga nanti ya. Jadi mungkin bisa di Japri atau mungkin di grup ya. Di grup juga bagus, nanti teman-teman bisa mengingatkan. Misalnya ketika saya menyapa, oh Bapak Angga misalnya lagi luar kota, ada proyek pengadaan barang
kesehatan di rumah sakit baru di sana biasa ya. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa nanti di Japri atau diinformasikan di dalam grup ya. Oke, yang lain? Nah, keaktifan. Nah, ini keaktifan itu bertanya ini. Jadi selang-seling ya, silakan Bapak Ibu nanya nanti, terutama udah materi ya. Sekarang kan mungkin pertanyaannya belum termasuk penilaian barangkali ya. Tugas video dan respon, nah ini yang saya sebutkan tadi, mungkin kita nggak ada Zoom tapi ada materi yang mungkin Bapak Ibu selesaikan itu. Misalnya silakan Anda tonton video ini sampai selesai. Tentunya biasanya saya menggunakan channel YouTube saya ya, sambil promosi juga sih sebenarnya ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan ditonton, disimak. Misalnya waktunya dari pagi sampai nanti malam jam 10 misalnya. Kita harus selesai. Apakah review, apakah itu merangkum atau mungkin komentar atau segala macamnya. Nanti bisa disimak aja di dalam si akunnya ya, atau di dalam UTS UAS sama nilainya. Akhlak Islami itu termasuk di dalam kita Zoom ini kan mudah saja nilainya ini. Kalau misalnya yang wanitanya pakai jilbab, kalau kepribadian harian memang tidak bisa ya, kecuali memang di kelas ya kita bisa lihat kepribadian seseorang itu, bisa lihat kesehariannya, kita ketemu misalnya ya setiap hari ya, setiap minggu kan juga semakin ini ya, semakin akrab. Kalau laki-laki misalnya ya, kalau ini kan misalnya terus nih, contohnya lah ya, rambut panjang atau misalnya merokok atau ini, itu bagian dari ini ya. Dan bahkan penilaian saya juga, karena saya ini ditugaskan rektor itu sebagai kabid kepala bidang penerapan kampus Islam. Jadi saya perlu mensosialisasikan dan menyampaikan kepada seluruh mahasiswa ya tentang visi misi kampus kita ini. Bagaimana penerapan kampus Islami ini dimulai dari ucana Islami dulu. Ya, kalau non Muslim dia sopan dan rapi. Kalau dia Muslimah atau Muslim dia menutup aurat. Ya. Kemudian tidak berambut panjang, tidak merokok di area kampus, dan tidak ya no miras, no drug, no LGBT ya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, ini perlu kita ini, meskipun itu nggak ada LGBT tapi perlu kita sampaikan itu. Kenapa? Ya karena jangan sampai nanti ini jadi masalah gitu ke depannya. Nggak ada kok aturannya, jadi masalahnya begitu. Ya, dan itu kita waspadailah. Mudah-mudahan ya itu bisa kita hindarilah dari diri kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita semuanya. Terakhir, nah ini busana Islami, komunikasi, etika komunikasi ya, dosen dan mahasiswa dan dosen, soal jamaah itu kalau di kampus ya, itu saya terapkan itu. Bahkan saya iseng-iseng saya pantau itu mahasiswa satu-satu, meskipun itu banyak ya mahasiswa yang saya ngajar itu, saya ngajar sampai 9 kelas loh Bapak Ibu. Ya. 9 kelas saya ngajar. Jadi luar biasa. Kalau sekarang itu nggak dibatasin, bisa saya 13 kelas. Yang dulu pernah sampai 13 kelas. Jadi saya termasuk dosen yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa ngajar di kelasnya, sampai overload sebenarnya. Tapi saya ya silakan, kalau mahasiswa berkenan silakan. Kalau nggak berkenan juga dia bisa membatalkan. Ya, mencari dosen yang biasanya ada dosen itu kalau di di reguler itu kan banyak ya dosen-dosennya ya. Agama itu banyak. Kalau sebelumnya itu yang ngajar Islam dan modernisasi itu malahan dosen saya. Sekarang saya mahasiswanya. Sebelumnya dosen saya itu, Dr. Oneng namanya. Itu yang ngajarin saya juga. Nah, itu yang ngajar materi kuliah yang sekarang. Sekarang saya sebagai mahasiswanya yang melanjutkan perjuangan. Mungkin beliau ngajar di materi kuliah yang lain atau kelas yang lain. Hormati dosen dan sesama ya, no miras, no drug, no LGBT, 5S, salam, sapa, sopan, santun, apa lagi? Enyum ya. Mana itu urutannya? Kalau yang di bank paham betul itu 5S. Soalnya ada logonya di sini ya, pinnya jauh di itu ya. Ada pinnya logo 5S. Salam, sapa, sopan, santun,
Apalagi? Apalagi? Senyum. Senyum. Oh, ya, senyum ya. Yang mana duluan nggak ada masalah. Yang penting kalau dia bagusnya kalau di bank kan senyum duluan tuh. Senyum dulu. Assalamualaikum. Kalau Bang Muamalat ya Bu ya. Kenapa Ibu keluar Bang Muamalat? Udah pensiun ya Bu ya, berarti ya. Ya. Assalamualaikumnya di dada tadi. Oh iya di dada. Assalamualaikum. Berarti itu kan apa artinya dengan sepenuh jiwa kan gitu ya. Dengan sepenuh jiwa. Oke. Di sepenuh jiwa dan sepenuh hati gitu, melayani ya. Tapi ya mudah-mudahan dari situ kita jadi bisa terlatih gitu ya. Jadi ini luar biasa sebenarnya, luar biasa. Jadi kalau mau belajar tentang etika dan standar profesional, komunikasi yang baik dan pelayanan yang terbaik, ya memang kita belajar dari bank-bank ini ya sebenarnya ya. Itu unik, unik. Dimanapun lah keadaan hatinya dan kondisinya, dia tetap akan tersenyum untuk melayani ya, nasabahnya gitu ya. Tapi ya kadang-kadang juga ada juga sih mungkin dalam tanda petik gitu ya, yang suasana hatinya tidak baik dan sehingga sering juga mengecewakan atau yang ada yang mengecewakan. Ya semuanya manusiawi ya, manusiawi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, yang penting dimanapun kita bekerja, kepribadian kita itu akan tetap terbawa-bawa gitu ya. Kalau baik biasanya akan tercermin kebaikan. Kalau biasanya buruk, rusak ya kemana-mana juga akan begitu. Nah, itulah perlunya kita cerminan apa namanya etika Islami atau akhlak Islami untuk menjadi bekal dalam ini kita. Oke, thank you, itu saja barangkali. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Dan nanti untuk RPS-nya bisa di-download saja dan bisa dibaca ya Bapak Ibu. Saya rasa untuk penjelasan materi atau kelompok nanti di minggu depan aja. Masing-masing peserta ya individu saya bagikan. Misalnya Mbak Widya bahas topik ini misalnya ya. Minggu depan saja, maksudnya bukan minggu depan. Sabtu depan ya. Nah, jadi ya nanti di Sabtu yang ketiga itu kita udah mulai presentasi. Nah, atau mungkin di yang keempat misalnya. Karena kita ini dikit jadi kita kondisikan saja. Nanti Bapak Ibu apa namanya? Bisa membaca-baca dulu ya kan? Nah, rancangan pembelajaran semesternya. Kira-kira mana yang tidak paham, belum mengerti, nanti bisa kita diskusikan baik di grup maupun dilalui forum Zoom seperti ini. Saya rasa cukup sekian, terima kasih ya. Soalnya saya tadi digantikan ya materi saya itu oleh teman saya di aula. Sekarang saya harus masuk kembali untuk melanjutkan cara Baitul Arqamnya ya bagi bapak-bapak yang pernah Baitul Arqam. Di sekarang itu materinya tentang ini penerapan etika kampus Islami. Jadi security, karena ini security ya, jadi security kita itu ada 100 orang yang kita bagi dari 3 gelombang. Di security sebagai garda terdepan dalam penerapan kampus Islami. Jadi kalau misalnya bapak-bapak nanti ke kampus ada security yang negur atau yang apa, atau misalnya ada yang misalnya mohon maaf itu yang merokok misalnya, karena ada juga saya lihat kelas-kelas karyawan yang malam-malam itu biasanya mereka ini gitu ya di tempat-tempat umum ya, bukan melarang sebenarnya secara pribadi kita nggak melarang gitu ya, tapi mungkin di tempat-tempat umum. Wah, Mbak Eka udah keluar nih si ganteng ini. Ya Masya Allah ya. Maaf, Tats, anaknya bangun. Oh ya nggak apa-apa, silakan ya. Tapi bapaknya nggak ikut juga kan bangun di situ. Enggak, atau lagi tadi. kerja. Iya. Lagi di luar kerja ya. Ya. Jadi nggak usah juga dibilang, oh, mohon maaf Bapak, anak saya mengganggu, nggak usah seperti itu, nggak baik ya. Jadi, tapi udah tepat tadi, mohon maaf Bapak, anak saya bangun, nah, itu nggak apa-apa. Tapi ada juga waktu itu ya, mohon maaf Pak, anak saya mengganggu, nggak mengganggu, kenapa harus mengganggu ya? Karena saya juga, mohon maaf gitu ya, saya juga sering bawa anak saya kalau ngajar gitu loh, justru nggak mengganggu, bikin tambah semangat untuk mahasiswa-mahasiswa. Apalagi yang kecil-kecil yang lucu-lucunya kan. Tapi bukan saya yang diperhatiin, tapi anak saya terus gitu.
digendong sana sini, ditarik sana sini, gantian gitu. Akhirnya kan ya akhirnya kita jadi pelatihan untuk penitipan anak jadinya gitu. Nggak jadi kuliah jadinya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu insya Allah di Sabtu depan kita lanjutkan penjelasan tentang RPS. Silakan Bapak Ibu di-download dan dibaca-baca sampai selesai karena di situ ada 14 kali pertemuan ya kalau nggak salah itu. Itu cocok lah buat kita ini semua, kita ada 14 orang di sini, sebagian belum hadir, jadi nanti bisa kita kondisikan lah tema-temanya. Oke, insya Allah nanti untuk awal-awal saya juga ingin memberikan gambaran ya kepada Bapak Ibu tentang materi-materi yang akan kita bahas untuk selanjutnya dan berikutnya. Terima kasih, kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan insya Allah di hari Sabtu ya. Mudah-mudahan sehat semua ya Bapak Ibu. Amin, amin. Bapak, maaf. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Iya Bapak, saya mau menyampaikan ada salah satu mahasiswa namanya Muhammad Fikri. Sebenarnya sudah dapat NIM, kan dia juga sama pengaktifan kembali dengan seperti saya gitu. Nah kebetulan belum bisa gabung di hari ini karena siakatnya masih bermasalah. Dengan tadi Muhammad Fikri Pak. Ya. Muhammad Fikri. Iya betul. Baik, terima kasih informasinya. Nanti kita kondisikan ya. Mungkin kita tulis izin barangkali. Oke, saya sudah rangkum untuk absensinya hari ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bikin barcode. Apalagi kalau pakai HP nggak bisa ya. Kalau pakai laptop bisa di halaman, di layar laptopnya. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan berkenan semua ya. Mohon maaf kalau saya banyak celoteh-celotehnya, banyak ininya ya, intermezzonya. Mudah-mudahan berkenan semua. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya. Kita tutup. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih.